Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh padamu, ilmu yang membuat kami semakin pasrah padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, lindungi pertemuan ini dari ilmu yang salah, lindungi pertemuan ini dari amal yang salah. Ya Allah, ridhoilah majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, bagaimana mungkin kita akan dapat ilmu kalau Allah tidak memberikannya? Bagaimana mungkin kita bisa memahami kalau Allah tidak memahamkan? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, taufik? Karena semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini hadirin? Adakah sesuatu yang tersembunyi dari Allah? Jawab. Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan? Jawab. Apakah Allah tahu setiap aib yang kita sembunyikan? Alhamdulillah. Kalau kita meyakini itu, kita jadi yakin bahwa pujian orang tidak ada yang cocok dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa kita dihargai hanya karena Allah yang masih menutup-nutupi. Orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tapi Allah tahu. Allah tutup-tutupi. Allah tahu amal kita jarang ikhlas. Allah juga tahu sholat kita jarang khusyuk. Allah tahu
sedekah kita sangat sedikit, yang banyak adalah dosa, aib. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kita masih dibimbing untuk bisa berkumpul dan dibimbing untuk bisa bertobat, memperbaiki diri. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin, permohonan maaf dari Ustadz Ahmad Heriawan. Beliau ada tugas mendadak. Sesudah 2 bulan beliau mempersiapkan diri untuk pertemuan bersama kita kali ini. Beliau harus mendampingi presiden yang saya dengar. Ya, semoga jadi amal soleh. Semoga niat hadir jadi kebaikan. Semoga mendampingi presiden juga jadi dakwah, sehingga jadi kebaikan. Apa kabar? Saya kelihatan sedang sakit tidak? Sedang belajar mengamalkan ilmu dari Imam Syafi'i. Sekiranya kita sedang tidak punya uang, tidak punya harta, jangan tampakkan kefakiran sehingga orang menganggap kita orang hidup berkecukupan. Yang kedua, sekiranya kita sedang marah, jangan tampakkan sehingga kita benar-benar menutupi kejengkelan kemarahan kita menjadi sebuah kesabaran. Dan yang ketiga, kalau kita sedang diberikan ujian penderitaan, jangan tampakkan sehingga orang menganggap kita tidak dalam kesusahan. Tidak nampakkan, tapi dikatakan, jadi sama saja. Saya mohon maaf sedang diberi nikmat sakit ya. Ini kalau sewaktu-waktu mungkin sedang ceramah ini kelihatan ada sesuatu ya. Mudah-mudahan ladang pahala doa bagi saudara-saudara. Hadirin sekalian, jadi setiap di antara kita punya kewajiban. Kewajiban yang paling utama adalah wajib memperbaiki diri. Kita punya kewajiban dakwah, tapi dakwah itu tidak akan efektif kecuali diawali dengan memperbaiki diri sendiri. Sepakat? Ingin Indonesia jadi lebih baik? Begini ya, mumpung pertanyaannya mudah, tolong dijawab. Apakah ingin negeri kita menjadi lebih baik? Harus diawali dari mana? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada di negeri ini, harus kita usahakan ada pada diri kita. Kalau negeri ini terlalu besar bagi kita, maka mungkin kita ingin punya keluarga yang baik. Benar? Harus mulai dari mana kalau ingin keluarganya baik? Dari istri atau dari suami? Dari diri sendiri, hadirin ya. Saya sedang tidak boleh jengkel. Ikhwan, ingin punya istri yang solehah? Mulai dari mana nyarinya? Ya, bagus. Akhwat, ingin punya suami yang ganteng? Mulai dari mana? Salah pertanyaannya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari perbaiki diri sendiri. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan pada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah memberikan software kepada kita, diilhamkan
berbuat keburukan, ketakwaan ada di sini. Walaupun orang berbuat jelek, sebetulnya pada dirinya ada potensi baiknya. Pernah dilihat di sebuah penjara, waktu nengok ke sana, seorang tahanan yang di kamarnya ada boneka 2. Ini tahanan ini badannya besar, gagah. Saya tanya, ini boneka apa? Ini adalah kalau saya ingat kepada anak-anak saya. Apa yang dicita-citakan untuk anak-anak, saya tidak mau anak-anak menjadi penjahat seperti saya. Ada kebaikan, ada keburukan. Ketika berbuat buruk, maka potensi baiknya yang tertekan. Nah, kita berusaha keras mengembangkan potensi baik kita, sehingga yang buruknya bisa kita tekan. Ini sebetulnya hadirin juga malas datang ke sini. Ada malasnya. Tapi bisa dikalahkan rasa malas itu sehingga datang ke sini. Benar? Nafsu tidak menyukai kita berbuat kebaikan. Contoh nanti sedekah ya. Kalau ada uang 120.000, kira-kira mana yang dimasukkan? 20 ya. Kalau jadi tambah 125.000, yang mana yang dimasukkan? 5. Masya Allah, jujur semuanya. Kalau punya uang 126.000, nah saudara sudah mengetahui tekniknya ya. Di sana ada 2 bisikan, benar? Yang 20 atau yang 100? Yang 5 atau 20 atau 100? Nah, kalau kita makin pandai membaca nafsu kita, nah insya Allah kita akan semakin bisa memilih. Ini ya, yang tidak disukai oleh Allah tapi disukai nafsu, ini disukai nafsu tapi Allah tidak suka. Contoh tahajud, Allah suka tidak? Nafsu suka tidak? Nah, ketika bangun itu pasti di sana ada tenang. Jam 4 kurang 5 menit lagi saja. Dan ketika bangun sudah selesai qomat. Begitulah selalu ada bisikan-bisikan. Nah, orang yang paling terampil memahami, memilih, itulah sebetulnya yang akan bisa menjadi contoh. Baik sahabat-sahabat sekalian, kajian kali ini sederhana sekali. Ingat teori kalau di depan ada ular dengan kue, di depan ini ada ular berbahaya, tidak terlihat. Di sini ada makanan yang sangat kita suka. Mana yang terpenting informasi? Tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Kenapa? Membahayakan. Jadi yang terpenting bagi kita ternyata informasi yang membahayakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata visi misi keluarga juga yang paling penting, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cocok. Siapa yang paling membahayakan kita? Kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri? Mumpung sederhana pertanyaannya, mungkin kalau dijawab pahalanya agak besar karena membahagiakan yang nanya. Mana yang paling membahayakan hidup kita? Dosa orang lain, dosa diri sendiri? Kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri? Kenapa kita lebih banyak memikirkan kesalahan tetangga, kesalahan teman, kesalahan orang lain? Bukan tidak boleh, tetapi yang paling berbahaya bagi kita bukan keburukan orang lain, melainkan keburukan diri sendiri. Ibu, Bu, mana yang paling membahayakan ibu sebagai seorang istri? Keburukan sikap suami atau keburukan diri sendiri? Kenapa ibu lebih banyak memikirkan dan menyelidiki keburukan suami? Hadirin, berikut ini beberapa teknik cara
agar kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena yang membahayakan hidup kita adalah dosa kita. Musibah besar bagi kita adalah kalau kita tidak berhasil untuk jujur melihat siapa diri sendiri. La yadkhulul jannah, sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarrah. Kecil saja sombong, takabur, itu tidak masuk surga. Apa ciri orang sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong, dia tidak akan pernah mau dirinya mengakui salah, karena dirinya lah kebenaran, makanya tidak akan selamat. Orang-orang yang tidak pernah mau mengakui, melihat kekurangan diri, ini termasuk orang yang sombong, karena merasa dirinya sudah benar. Musibah yang kedua, sudah tahu salah, tapi dia tidak memperbaikinya. Ada yang tidak mau tahu dirinya salah, ada yang sudah tahu tidak mau diperbaiki. Ini merupakan bencana. Kepada seluruh lelaki yang mau jadi lelaki soleh, nggak kelihatan kan? Maaf ya hadirin, nanti diceritakan apa yang terjadi ya. Sampai di mana tadi? Iya. Kita harus mati-matian memperbaiki diri. Mengapa? Karena kalau kita berkeluarga, kita jadi kepala keluarga. Kalau istri salah, dia harus nanggung. Tapi kalau jadi suami, istri salah, kita juga jadi harus nanggung. Karena kita kepala keluarga. Apalagi yang lebih dari satu, tanggungannya lebih berat. Sudah, jangan memikirkan keadaan saya dan pikir masing-masing. Jadi kita harus siap dengan memperbaiki diri. Sepakat? Nah, satu teknik yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengubah negeri kita, mengubah lingkungan kita, mengubah keluarga kita, ubahlah diri kita dengan harapan Allah ridho, sehingga kita jadi jalan perubahan bagi orang lain. Yang pertama, perbanyaklah tafakuri diri. Harus punya waktu, wajib punya waktu untuk menyendiri. Menyendiri untuk apa? Untuk jujur melihat diri. Karena selama ini kita bersembunyi di balik topeng, sorban, harta, gelar, pangkat, jabatan, itulah tempat kita bersembunyi. Orang menghormati kita kan menghormati topeng kita. Jangan sampai hidup kita hanya bersembunyi di balik bungkus harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, turunan, popularitas. Bukan itu diri kita. Saudara punya motor bagus, bukan itu diri kita. Motor cuma kaleng, besi, plastik. Punya rumah bagus cuma tembok, pasir, kaca. Punya gelar hanya tulisan. Diam, bisa ba'da itikaf, ba'da tahajud, bisa ba'da subuh, ba'da duhur. Luangkan waktu dan fokus melihat keburukan-keburukan diriku. Musyrikah saya, ingat si Muntaqi'u itu, masih ingat? Hei, masih ingat tidak? Dosa yang paling bahaya, si Muntaqi'u cidun tamat. Lupa ya? Atau saya belum ceramah itu di sini? Oh belum. Si Muntaqi'u cidun tamat. Ini jarang ada yang nyebut ini. Syirik, munafik,
takabur, dengki, ujub, cidun, cinta dunia, tamak, takut mati. Apakah saya seorang musyrikin? Tidak. Siapa yang melekat di hati saya siang dan malam? Siapa yang mencuri pikiran dan hati saya setiap waktu? Astagfirullah ya Allah, ternyata saya lebih memikirkan uang daripada Engkau. Saya lebih memikirkan gelar daripada Engkau. Saya lebih memikirkan jabatan daripada Engkau. Saya lebih memikirkan pujian orang, pengakuan orang daripada Engkau. Saya lebih memikirkan si dia ya Allah daripada Engkau. Astagfirullah. Pernahkah kita mengevaluasi siapa yang paling mencuri hati kita sehingga siang malam ingat kepada dia? Seperti perangko melekat. Itu sudah mendekati kesyirikan. Bu, nanti kalau punya suami periksa, lebih takut ke Allah, takut ke suami, lebih berharap ke Allah atau berharap ke suami? Kalau lebih ke suami, bisa jadi ilah tuh suami. Tidak ada cerita bahagia bagi rumah tangga yang punya Tuhan lain selain Allah. Ayo, ini yang lagi jatuh cinta, asal tahu saja yang saudara cintai belum tentu jodoh. Mungkin jodoh teman saudara. Oh, mulai tertekan. Nggak usah terlalu cinta. Ngapain? Cinta adalah bagian dari karunia. Kalau bisa mendekatkan ke Allah. Kalau punya cinta ke makhluk, menjauhkan dari Allah, petaka namanya. Hati-hati, bisnis biasa saja, jangan banyak kepikiran. Rezeki mah udah beres. Berkah atau tidak, syukur atau tidak, sabar atau tidak, ridho atau tidak, itu kerjaan kita, bukan ada atau tidak. Jangan sampai setiap ingat uang lupa ke Allah yang membagikannya. Periksa, ya Allah. Doanya keluarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak saya tahu. Terbalik, saya memohon, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa yang saya tahu, dan mohon ampunanmu dari apa yang tidak saya tahu. Periksa lagi, saya munafik tidak? Kenapa beda-beda? Di depan orang baik, ngomongnya di belakang, buka HP yang ngeres-ngeres dibuka. Solehnya soleh di depan orang, tapi di belakang orang beda lagi. Saya ini munafik. Ngomong pakai bohong, janji sering tidak ditepati. Astagfirullah. Amanah-amanah dihianati. Tulis. Sombong, munafik. Saya sombong tidak, astagfirullah. Saya petantang petenteng. Mulai periksa pikiran, Victor, pikiran kotor. Mata seling jinah, mata lihat yang tidak halal. Telinga sering mendengarkan yang sia-sia, bahkan obrolan fitnah. Mulut sering ngomong sia-sia, gibah, fitnah, dusta. Astagfirullah. Makin banyak kita tahu tentang diri kita, sebetulnya itulah awal kebaikan dalam hidup kita. Ayo, acungkan tangan yang merasa dirinya sombong. Udah jarang ngaku, udah ciri penyakit hati mah nggak ngaku ya. Hadirin sekalian, maaf ya, itu pertanyaan yang mempersulit saudara. Acungkan tangan yang hatinya suci. Nah, ini juga rada berat, pengen ngacung tapi nggak ada yang percaya. Miliki waktu, hadirin, tulis. Saya pemarah, saya banyak omong, saya pelit, saya suka curi-curi yang tidak halal ya, pandangan tidak halal,
Terus tulis sampai kita tahu nih daftar penyakit diri kita. Jangan pernah dilihatkan ke siapapun, ya. Karena itu jadi fitnah bagi orang lain. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, apa manfaatnya? Ya kita tahulah bahwa pujian orang ke kita itu tidak cocok, tidak sesuai. Orang menghargai kita, hargai topeng. 2, miliki cermin pribadi. Jadi tolong bagi yang sudah menikah, bikin komitmen, jadilah cermin bagi saya. Bagi yang belum menikah, punya sahabat, jadi serba salah nih, sahabat lawan jenis, namanya pacaran, sahabat sejenis disangka LGBT. Pokoknya punya teman di jalan Allah, bikin kesepakatan, kamu jadi cermin untuk saya. Karena cermin itu mengatakan apa adanya. Siap tidak nih? Berani punya cermin seperti itu? Berani bikin komitmen dengan istri, anak, sahabat? Karena yang lebih penting bagi kita itu adalah informasi tentang diri kita apa adanya. Saudara mau punya upil di sini misalkan, nanti jadi jelek dong saya. Masuk ya? Terus orang ketemu, oh hidungnya cemerlang, aslinya di sini ada. Lebih baik Kang korong, upil. Jauh lebih baik apa adanya yang membuat kita jadi bersih daripada pujian yang membuat kita tertipu. Coba kalau saudara buang angin, mana yang terbaik? Pas kentut, bau badak. Kata yang satu, harum semerbak. Coba bayangkan kalau 5 orang semuanya ngomong harum, saudara bisa jadi tidak jujur ke diri sendiri. Harum bang, anggrek. Jadi dia semangat untuk kentut di mana saja. Karena dia sudah mendustakan apa yang dia tahu hanya karena penilaian orang. Itu kan munafik begitu. Kita mengingkari apa yang kita tahu tentang diri kita hanya terkecoh oleh omongan orang yang tidak tahu tentang kita. Kalau sebuah keluarga atau pertemanan seperti ini, cepat kita menjadi tahu kekurangan. Dan jangan suka menjawab kalau kita dikoreksi. Anak-anak, bantu Bapak tahu apa yang harus Bapak perbaiki. Silakan nak, 3 saja. Pak, Bapak tadi baca Quran ada yang salah loh Pak. Yang mana nak? Harusnya bagaimana? Alhamdulillah Pak, saran saya Bapak diperiksa aja sama yang tahsinnya bagus, supaya Bapak nanti kalau ngimamin makin tepat, Bapaknya juga makin pede. Alhamdulillah nak, berkah dari Allah. Bapak sering minta petunjuk, sekarang petunjuk datang lewat kamu. Jazakallah khair nak. Kira-kira anak jadi mual, jadi sayang ke bapaknya. Sayang hadirin. Bilang ke istri, Bu, ada yang harus perbaiki pada diri saya. Pak, maaf, Bapak teh mudah tersinggung. Kalau bicara agak suka keras dan suka tidak mau kalah, dan suka tidak ada kesempatan yang lain menjawab. Ibu tuh harus ngerti Bu, Papa tuh tipe Umar bin Khattab ya. Kira-kira istri bakal ngomong lagi tidak? Kalau kita menjawab hanya karena tidak mau disalahkan, maka jawaban kita tuh memperjelas kesalahan. Dengar saja hadirin, tidak ada ruginya. Bukankah kita minta kepada Allah 17 kali sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita doa minta petunjuk. Allah maha mengabulkan doa.
Allah jawab doa kita lewat siapa saja yang Allah mau. Mungkin lewat ustadz, mungkin lewat orang tua, teman, istri, suami, anak, pembantu, supir, tukang dagang, binatang sekalipun bisa. Misalkan kita kurang olahraga, tiba-tiba di rumah kucing stretching. Pernah lihat kucing stretching? Kenapa dia stretching di depan kita? Emang kebetulan? Tidak, pasti ada maksud Allah. Oh, kita kurang stretching, makanya otot-otot tidak lancar. Berguru ke kucing tidak apa-apa. Kenapa? Kambing tidak ada kolesterol, misal. Karena kambing makan sayuran, ya kan? Ini kurang nyambung hadirin, maaf. Saya agak loading hadirin. Maksudnya datang petunjuk bisa lewat siapa saja. Pak, maaf, saya senang sekali lihat Bapak sholatnya rajin. Saya dengar Pak, kalau sholatnya tepat waktu lebih utama. Apalagi kalau berjamaah 27 kali lipat. Apalagi di masjid Pak. Sholat isya berjamaah pahalanya seperti setengah malam sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Berarti kalau kita rajin berjamaah di masjid, kalau takdirnya meninggal malam hari, mudah-mudahan kita meninggal seperti yang lagi sholat Pak. Masya Allah. Jangan mengatakan Pak, lelaki yang sholat di rumah terus, lelaki solehah, itu melukai hati hadirin. Sama suami juga, ibu juga harus berani. Pak, saya minggu ini belum dapat masukan, 3 aja Pak. 1, Bapak bahagia, ibu rajin ke pengajian, sudah banyak perubahan, terutama perubahan seragam. Tapi kalau bisa berubah juga dengan akhlaknya Bu. Jangan seragam robah akhlak awet. Yang kedua, Papa senang ada peningkatan, tapi peningkatan iman yang diharapkan bukan peningkatan cicilan. Tolonglah Bu diperbaiki. Ini ngejeletot hadirin. Bu, ibu tuh keterampilan bicaranya luar biasa, tinggal ngeremnya yang belum mampu. Target aja Bu, kurangi bicara. Kalau tiap keluarga tiap minggu punya target perubahan dan dengan sukacita, kira-kira banyak tidak perubahan pada diri kita? Oh banyak. Banyak hadirin. Sayangnya ini kita belum manfaatkan. Padahal ibu-ibu rajin bercermin. Dan jujur cermin itu kita buat sekarang banyak cermin-cermin yang bisa membuat kita mengenali apa yang kurang dan salah pada diri kita. Sepakat? Jangan suka menjawab, jangan cari alasan. Sebaik-baik jawaban adalah PDLT. Ulangi. Apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Mau dikritik sekeras apapun, sepedas apapun, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. 3, yang ketiga, teknik untuk memperbaiki diri adalah datangi yang lebih baik dari kita, yang ahli. Seperti kita datang ke dokter, dokter ahli kesehatan lahir akan banyak memberitahu. Maaf hadirin, kemarin saya ada tindakan operasi bedah mulut. Dokternya profesional, diberi obat, dalam beberapa hari akan sakit. Ini obat anti sakit. Sakit mah tidak? Tidak. Usahakan makan nasi dulu sebelum makan obat ini. Alhamdulillah, saya disiplin makan obat. Yang kurang disiplin makan nasi.
sakit, lem sesuai dengan jadwal, lupa makan. Hasilnya asam lambung meningkat, neken ke atas, susah makan, susah minum, dehidrasi. Bingung, ini apa? Kenapa saya jadi sebah begini? Perut gembung, nafas susah, makanan seperti tertahan di sini. Datang ke dokter, diberitahu ini namanya asam lambung meningkat. GERD, apa namanya? GERD atau apalah ya. Yang katanya ada seorang dokter terkenal wafat, syariatnya lewat sakit ini. Bisa serangan ke sini. Dengan dijelaskan makanan masuk ke sini, ini ngerti. Jadi disiplin memperbaiki diri, izin Allah cepat menjadi baik. Coba kalau tidak datang ke ahlinya, bisa makan obat-obat yang salah. Obatnya benar, caranya salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, bergurulah terus. Carilah orang-orang yang berilmu, berakhlak baik, berhati tulus. Kita jumpa dengan beliau, akan naik kemampuan kita. Kemarin pada waktu di Mesir, bersama sahabat-sahabat berjumpa dengan beberapa tokoh ulama di sana. Tidak banyak nasihat kata-katanya, tapi akhlaknya itu jadi nasihat. Bagaimana seorang guru begitu hormat kepada muridnya. Tidak diceritakan guru harus hormat ke murid, tidak. Hormat ke murid itu. Sayang, oh begini, pantas muridnya begitu sayang kepada gurunya. Mata melihat orang yang berakhlak lebih baik, jadi tahu, oh saya masih kurang sayang ke para santri. Ketemu dengan ulama besar, oh begini akhlak bertemu dengan ulama. Bagaimana ulama tersebut mempersilahkan dengan sangat sopan. Bagaimana ulama ke dapur membawa minum sendiri karena ingin memuliakan tamu dengan tangannya sendiri. Bagaimana menyiapkan makanan, kalau bisa sih makanan dikupaskan saking memuliakan tamu. Tidak cerita kita harus memuliakan tamu, tapi akhlaknya sudah menjadi ilmu bagi kita. Bisa dipahami sahabat-sahabat sekalian? Kalau kita bergaul dengan yang keilmuan akhlaknya, maaf ya, agak belum baik, kita jadi soleh. Yang sholatnya 3 kali gaul dengan yang tidak pernah sholat, ustadz atau hadirin, disebutnya juga syekh kan. Padahal dia juga minus. Beneran hadirin? Maka carilah orang-orang yang lebih tinggi kualitas akhlaknya, lebih tinggi ilmunya, lebih bersih hatinya. Kita mendengar, dia melihat, itu akan membuat kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Jauh lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar. Kalau merasa pintar karena kita kumpul dengan yang bodoh, kalau kumpul dengan yang pintar, kita merasa bodoh. Saya mau berterima kasih nih kepada ustadz-ustadz. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang oleh Allah dihadirkan di Indonesia. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ustadz-ustadz yang lain yang semoga Allah merahmati dengan keilmuannya. Dengan keilmuannya membuat saya kerasa sekali kebodohan saya, hadirin. Membuat saya merasa sekali kekurangan ilmu. Berkah. Kalau lihat yang ustadz-ustadz berilmu tinggi itu jangan cari kekurangan dan kesalahan, karena pasti ada. Gak ada yang sempurna. Cari kelebihannya sehingga kita bisa belajar. Doakan. Kalaupun ada kekurangan, tutup aib dan kekurangan dan doakan supaya Allah memperbaikinya. Kalau fokus kepada kekurangan, berarti kita pendengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hadirin sekalian, ayo cari teman, cari guru, cari lingkungan yang membuat kita bisa tahu kekurangan kita dan tahu target yang harus kita raih. Sepakat?
Sudah habis belum waktunya? Harus jelas. Sudah atau belum? Sudah habis belum? Nah, cara nyebut belum itu ada nada ya. Nada belum AA kan enak, belum lah itu ya, akhlak. Tolong hadirin ya yang enak ya. Lanjut. Teknik keempat, kan kita doanya sudah tadi. Yang keempat adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena orang-orang yang tidak menyukai kita juga bagian dari karunia Allah. Ini kita-kita aja ya, tolong jangan bilang sama orang-orang yang sebel ke kita, karena dia ada di sini juga. Jadi kalau ada orang tidak suka ke kita, mereka kan orang yang selalu memikirkan kita. Siang dan malam kita sudah tidur, mereka masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita tidak punya waktu dan keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Lah mereka seluruh waktunya ngorek-ngorek kekurangan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Pengorbanan apalagi yang kau ragukan? Mereka adalah aset bagi kita. Bayangkan, selalu memikirkan kita, nyari-nyari apa yang bahaya untuk kita. Simak baik-baik, jangan sakit hati. Ustad ngomong loh, dalil benar, kelakuan gak benar, gak cocok loh. Tinggal dipikir, benar ini saya ngomong banyak, kelakuan. Terima kasih, makasih loh. Itu nikmat tuh dari Allah. Sebetulnya orang-orang yang tidak suka ke kita tuh bagian dari karunia. Mereka kan sudah berkorban untuk kita. Harusnya kita kirim gepuk atau bolu atau apalah, buah-buahan. Serius hadirin, apa ruginya? Apa ruginya? Jawab, apa ruginya? Dikritik gak ada. Yang membuat sakit hati itu karena kesombongan kita saja. Dengar aja, baca. Kan kritik itu ada 4. Satu, kritiknya benar, caranya benar, ini paling enak. Maaf, kalau bisa suaranya diperlembut. Enak, kritiknya benar, caranya benar. Ada kritiknya benar, caranya nggak cocok. Cing balik atuh jadi jelema teh. Dalil kelakuan enggak. Itu isinya benar, caranya enggak benar. Ada juga isinya enggak benar, caranya benar. Maaf ya, tolong dompet saya dikembalikan. Itu menganggap maling ya. Tinggal kita, enggak, ini dompet saya hanya sama warnanya. Ada juga kritiknya salah, caranya yang buruk. Ini pahala semuanya. Dengar sahabat-sahabat yang baik, jangan sia-siakan orang yang tidak menyukai kita. Mereka ladang ilmu, ladang informasi, ladang mujahadah, ladang bersyukur. Kenapa bersyukur? Syukur bukan kita yang jadi orang jahatnya. Ladang memaafkan, ladang idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau tidak ada mereka, kita nggak punya sarana berlatih. Benar? Benarkah? Ini serius hadirin. Kita memerlukan orang-orang yang menjadi sarana latihan kita menjadi lebih baik. Mana yang baik untuk latihan kita? Kita berbuat baik, dia berterima kasih atau tidak? Jawab. Mana yang baik untuk melatih keikhlasan kita? Kita berbuat baik, orang itunya berterima kasih atau tidak? Berterima kasih atau tidak? Untuk latihan peningkatan keikhlasan, kita memerlukan orang-orang yang tidak berterima kasih. Karena dengan begitu kita bisa ngukur. Bu,
Bu, mana yang lebih baik untuk kesabaran ibu? Suami menghargai atau tidak? Ini berat. Nyebut tidak menghargai, dah pengen. Kalau kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih, ini latihan. Kita berbuat baik, kebaikan kita tidak dihargai, latihan lagi. Kita berbuat baik, malah dia berbuat kurang baik, makin tinggi latihannya. Nanti derajat ihsan itu adalah justru orang yang terlatih oleh hal-hal yang tidak enak untuk dirinya. Makanya kalau ada orang yang bersikap kurang baik, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk evaluasi diri dan mujahadah diri kita. Sepakat? Terakhir, teknik yang kelima, kalau kita ingin memperbaiki diri, tafakuri apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan, semua yang terjadi dengan izin Allah. Contoh kemarin membuka video tentang singa. Ada singa di sebuah kandang, diketuk oleh seorang ibu-ibu besinya, lalu singa ini berbalik dan langsung menerkam ibu tersebut, tapi terkaman penuh kerinduan, terkaman penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Saudara buka nanti di YouTube ya, singa menerkam, bukan itu. Singa berterima kasih lah, gitu saja. Saya mikir ini video pasti Allah yang buat, lewat siapa di antara hamba yang ditetapkan. Ini video pasti bukan kebetulan, pasti Allah menghendaki ada pelajaran dari video ini. Singa binatang buas, tahu terima kasih kepada orang yang pernah menolongnya. Si ibu ini ternyata pernah menolong singa itu. Singa ingat, diterkam, dipeluk luar biasa dengan penuh kerinduan. Singa saja binatang buas tahu terima kasih, bagaimana mungkin kita manusia berakal, beriman tidak tahu terima kasih? Gitu kalau nonton video teh, jangan makanya seringlah lihat yang tidak berpakaian di video dunia binatang, supaya banyak hikmah. Hadirin, benar ini. Saya jadi mikir, singa binatang bisa memeluk begitu dahsyat orang yang pernah menolongnya. Apa gerangan si ibu ini, punya apa? Kenapa singa begitu merindukannya? Ayo, ini bahan evaluasi kita. Kenapa klakson bunyi, tidit, hah, cilaka, bapak pulang, lari dek, pada sembunyi anak-anak? Kenapa ibu datang, anak-anak pada sembunyi? Kenapa guru lonceng pada murid pada mules? Kenapa singa begitu merindukan? Oh, ini pelajaran betapa kekuatan kasih sayang dan keikhlasan tembus tuh ke perasaan singa. Ini bahan evaluasi. Saya aja lihat singa begitu Pak, langsung aduh, apakah anak-anak saya merindukan saya? Tidak. Kenapa anak-anak tidak seperti singa? Maksudnya pelukannya gitu. Apakah santri merindukan saya atau tidak? Jangan-jangan saya ke anak-anak kutang katit tayang, ya. Tahu artinya? Kurang kasih sayang dan kurang ketulusan. Karena binatang juga bisa merasakan. Bisa dipahami tidak hadirin ke arah mana pembicaraan saya ini? Jadi sayang kalau ada kejadian-kejadian tidak digunakan untuk evaluasi diri, maksudnya begitu. Oh, ini begini singa
Ada 3 tayangan singa tuh yang saya lihat itu, yang satu lagi Christian the Lion, yaitu 2 pemuda membesarkan singa sampai singanya besar, lalu dilepas di cagar alam, di alam bebas. Kemudian sekian tahun kemudian datang mau ketemu dengan singa ini, dilarang, jangan Pak, sekarang singanya sudah hidup di alam bebas, sudah jadi singa liar. Datang saja dan singa turun dari gunung, makin lama mendekat, lari, negangkan, ternyata bukannya menerkam tapi memeluk, penuh kerinduan kepada 2 orang yang pernah mengasuhnya. Dan yang lebih dahsyat dari itu, singa ini juga membawa istri singa. Ya, istrinya hadirin. Dan istri singa ini singa liar asli, tapi tetap baik, soleha, dan membawa 3 anaknya berkenalan dengan pengasuhnya dan baik-baik saja. Saya pikir ini Allah ngajarin sesuatu nih dengan tayangan ini. Ini orang yang bikin, tapi Allah yang menghendaki ada tayangan ini. Enggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Ini ada pelajaran. Saya ulang-ulang lihat, aduh Allah, apa yang Kau kehendaki dengan adanya video ini? Kenapa kita ke anak nggak bisa kayak gini? Kenapa anak nggak merindukan kita, malah takut lagi kita datang? Kenapa ada istri yang menginginkan suaminya itikaf terus menerus? Atau lembur sajalah Pak. Kenapa ada yang suami kalau mau pulang ke rumah mules? Ini masalah ketulusan, masalah kasih sayang. Nah hadirin, kalau kita senang ya menafakuri kejadian demi kejadian, lalu dijadikan bahan evaluasi diri, jangan kaget Allah nanti memberitahu banyak hal dalam hidup kita ini, termasuk kepahitan. Misalkan bapak anak di sekolah pacaran oleh guru, ditegur, kasih surat peringatan, jangan marahin anak Pak, ini turunan siapa? Langsung ambil wudhu. Ya Allah, Engkau tahu masa laluku, astagfirullah, ampun ya Allah, ini dosa yang belum saya tebus, ampun ya Allah. Anak berbuat yang kurang baik itu jadi jalan kita evaluasi diri. Serius ibu bapak yang baik ya, tidak ada yang mengancam kita selain dosa dan keburukan yang tidak kita akui, tidak kita taubati. Mudah-mudahan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin akan diberikan kepada kita. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri, sehingga kalau kita berubah, mudah-mudahan kita jadi jalan, keluarga kita berubah, anak-anak berubah, tetangga berubah, hadiah dari Allah bagi orang yang gigih mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Alhamdulillah. Teng, 1 jam sudah. Ada yang mau nanya gitu? Terima kasih. Ada yang akan bertanya kah? Janganlah ya. Insya Allah yang akan kita undang nanti ke sini sama-sama Tuan Guru Bajang mungkin ya. Kita undang sini mau? Nggak usah tepuk tangan Bu. Beliau malam Kamis ini, malam Jumat ini di Darut Tauhid di Bandung. Nanti kita undang ke sini supaya lebih banyak lagi ilmu yang kita raih. Lalu siapa lagi? Ustadz Abdul Somad perlu kita undang sini? Iya, saya senang. Besok tanggal 1 April beliau mau silaturahim, jadi senangnya di pesantren teh banyak ustadz ulama yang mau silaturahim.
Tanggal 1 ada, April di pesantren ada. Ayo sini, ayo sekaligus ceramah we ya. Nanti kita undang ke sini sehingga kajian minggu kedua setiap bulan ini lebih banyak ulama yang menyampaikan lebih baik ya, dengan keberagaman ilmu sehingga Bapak Ibu pulang dari sini bisa lebih baik. Alhamdulillah. Ada yang mau nanyakan? 3 saja yang mudah-mudah. Kalau yang jauh mah tanya sama sebelahnya aja Kang ya. Udahlah nggak usah nanya lah. Kata dokter saya kalau mikir terlalu kuat asam lambung meningkat. Jadi kalau pertanyaan susah-susah saudara harus tanggung jawab ya. Doa yang penting dibaca Rasulullah tiap hari sudah tahu belum? Ya muqallibal qulub Sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub Sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub Sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW karena tidak ada jaminan hati kita akan istiqomah. Benar? Sekarang rajin ibadah, besok lusa bisa hilang. Saya prihatin mendengar ada wanita asalnya pakai jilbab, kemudian dibuka jilbabnya, kemudian malah keluar dari akidah Islam, itu dicabut hidayah. Jangan sampai kita dicabut hidayah. Teruslah minta ya. Ada yang akan ikhlas syahadat? Maaf. Renisa Asfiana ada? Ikhwan cukup lihat saya saja ya, tidak menyelesaikan masalah ya. Maaf Ikhwan, maafkan saya ya. Nggak apa-apa, yang keburu lihat ke belakang sudah nasib ya. Renisa, boleh saya berbicara sebentar? Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Apa yang terpikir terasa Renisa ada di sini pertama kali? Iya. Agak panjang sedikit ya jawabannya supaya. Iya. Ya, Renisa boleh cerita sedikit mengapa bulat hati menjadi muslimah pada saat ini? Ingin mengenal Islam lebih dalam lagi. Apa yang menarik dari Islam yang pernah diketahui oleh Renisa? Terkadang kalau ngelihat teman sedang mengaji, itu hati aku tenang banget. Jadi dengar teman yang mengaji ke bawah tenang. Iya. Padahal nggak ngerti ya. Tuh dengerin hadirin, kita orang Islam jarang ngaji. Orang yang di luar Islam saja dengar yang ngaji jadi tenang. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa ya saya stres, jarang ngaji. Maaf Renisa, saya agak emosi sedikit ya. Ini memang kaum ini kurang syukur kita ini. Ada lagi coba? Apalagi yang menarik, yang membuat tergugah sehingga mau menjadi muslimah? Halo? Iya Pak. Bukan Pak AA ya. Mungkin aku pengen bisa baca 2 kalimat syahadat, terus bisa Al-Quran, biar aku tuh lebih memahami Islam seperti apa. Selama ini memang Islam tuh yang pernah didapat
informasinya seperti apa Islam yang menurut Renisa? Ya banyak sih kendala yang ibaratnya mungkin ya Keras gitu. dari orang tua aku yang fanatik kayak gitu. Jadi aku merasa gimana gitu, aku pengen sebisa mungkin Islam itu tuh sangat indah gitu. Yang di mata kedua orang tua aku tuh salah. Ya. Memang Islam tuh sangat indah Renisa. Ini saya sekaligus, ini kan direkam nih. Oh, kamera ke sana semua, balik lagi sini. Saya jadi nggak ada yang film dari tadi. Sudahlah, nggak apa-apa Renisa, sekali-kali giliran ya. Baik, jangan dilama-lama, bisa ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab ya. Sudah siap Renisa? Sudah. Rukun Islam ada 5, syahadat. Sesudah syahadat, sholat. Kemudian saum di bulan Ramadan 30 hari. Berani? Insya Allah. Insya Allah. Tapi tetap buka maghribnya ya. Kemudian zakat hanya 2,5%. Itu pun kalau sudah mencukupi. Dan haji kalau mampu sekali seumur hidup yang wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah, mujahidah solehah, hafizah solehah. Istiqomahkan ya Allah, jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Renisa ya. Alhamdulillah hadirin, kalau ingin tahu orang yang tidak punya dosa dan juga tidak punya amal, ya inilah yang baru syahadat. Mudah-mudahan setiap waktunya diisi hanya untuk amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pernyataan tentang hoax. Nanti kalau mau diedit disebarkan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW mengawali membangun peradaban dengan Al-Amin, menjadi manusia yang sangat jujur terpercaya. Setiap perkataannya dipastikan benar, setiap janji ditepati, setiap amanah benar-benar disempurnakan. Dan Rasulullah pun mengingatkan bahwa dirinya diutus innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tidak akan pernah ada peradaban yang bagus, yang benar, yang kokoh, yang dimulai dengan kedustaan. Semua berita hoax adalah lambang kemunafikan, lambang kedustaan, dan lambang kepengecutan. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, pantang kita nodai kemuliaan kita dengan membuat berita-berita palsu, menyebarkan berita palsu.
dihimbau kepada seluruh aparat untuk bertindak tegas dan adil. Jangan kaitkan kejahatan dengan agama manapun, dan semoga biang-biang kerusakan ditindak seadil-adilnya, dan yang belum paham dibina agar bisa memperbaiki dirinya. Dan kepada media mainstream yang ada di Indonesia, agar benar-benar bersikap adil pula terhadap seluruh elemen masyarakat ini. Jangan sampai ketidakadilan media membangkitkan semangat dari sebagian pihak untuk melawan dengan medsos dengan cara yang tidak benar. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang selalu menyadari bahwa bangsa beradab hanyalah dimiliki oleh orang yang berakhlakul karimah. Berhentilah, stop membuat berita palsu. Yang kita lawan bukan kelompok agama manapun, yang kita lawan adalah hoax, berita-berita dusta yang menyesatkan masyarakat. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, cocok nggak? Harus adil karena adanya perlawanan juga, karena ada berita media mainstream yang kadang tidak memberikan berita yang adil, sehingga ada perlawanan. Saya juga sedih nih, MCA itu dulu ada karena ada penyerangan terhadap Islam secara sistematis dan tidak punya sarana kita membela diri. Tapi sesudah makin kuat, saya juga menyadari pasti ada MCA ini suatu saat dihancurkan. Mungkin diantaranya disusupi oleh orang-orang yang memang ingin merusak kredibilitas umat Islam. Tapi jangan risaulah, ada Allah yang menguasai segala-galanya. Sekian sahabat-sahabat, kita akan membaca Al-Quran, berzikir sambil bersedekah ya. Semoga Allah takdirkan kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mari bersedekah sambil kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari kita bermuhasabah sejenak. Mari kita tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita. Satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju kubur kita. Hari demi hari adalah semakin dekat kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada satupun yang bisa mencegah kematian kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang saat kematian kita, bila tiba waktu yang telah ditetapkan Allah, malaikat maut pasti datang menjemput kita. Tidak bisa lari, tidak bisa ditunda, walaupun sekejap. Hadirin, mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Bisa digunakan untuk menebus semua dosa. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk memuliakan orang tua. Bila saatnya tiba, mudah-mudahan Allah mengizinkan nyawa kita dicabut sesudah dosa kita diampuni seluruhnya. Mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil, orang tua sudah ridho dan memaafkan kita. Sudah memaafkan semua perbuatan buruk kita. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut, keluarga bisa melepas kita penuh dengan doa. Semoga tidak ada hutang yang belum terlunasi. Semoga ketika nyawa kita diambil, tubuh ini sudah bersih sebersih-bersihnya dari daging haram, dari harta haram. Semoga Allah mengizinkan ketika dicabut nyawa ini, lisan ini bisa nyebut la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadirin, hati-hatilah. Ada orang yang mati di tempat zina. Ada orang yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka, dikutuk oleh ibu bapaknya. Ada yang mati ketika dibenci oleh keluarganya, naudzubillah. Saudaraku sekalian, kenanglah saat kita sudah terbujur kaku menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini sudah terbaring, dingin, kaku. Kalau tubuh kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi amal yang bisa kita perbuat. Kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud.
Tidak ada lagi nikmatnya memperpanjang sujud. Mata sudah terpejam, tidak akan lagi menikmati tilawah Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi istighfar, zikrullah. Tangan kaku, tidak lagi bisa bersedekah, membelai anak, cucu. Kalau tubuh sudah menjadi mayat, kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid, ke rumah Allah, majelis ilmu. Mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita, orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jenazah kita dengan benar. Dikafani dengan kafan yang halal. Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita. 40 orang yang ikhlas menyolatkan jenazah, insya Allah doanya dikabulkan. Hadirin, kenanglah ketika kita diusung menuju pekuburan, ternyata tidak ada yang kita bawa selain kain kafan yang melekat. Harta yang siang malam kita cari, tidak ada yang bisa. Kenanglah waktu kita dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat. Kenanglah saat kain kafan di wajah kita dibuka, disentuhkan ke tanah. Papan di sekitar tubuh kita ditutup. Tanah pun mulai menimbun, gelap, sendiri. Sesudah tanah penuh menimbun kita, nisan atas nama kita dipasang. Kita jarang membayangkan ada kuburan kita sendiri. Padahal mungkin besok lusa kuburan itu sudah kita huni. Satu persatu orang-orang yang kita cintai pasti meninggalkan kuburan kita. Orang-orang yang paling kita kasih pun pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah, kita akan sendirian di sana. Kita akan sendiri di liang lahat. Kita akan memikul apapun yang sudah kita perbuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, irhamna ya Arhamar Rahimin. Duha yang Maha Menatap, ampuni kami ya Allah.
Ya Rabb, ampuni sebusuk apapun, sehina apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada orang tua, kezaliman kepada orang-orang yang berbuat baik. Ampuni kedurhakaan kami ya Karim. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada para ulama, guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami ya Allah di rumahmu ini. Engkau tahu siapa diri kami. Engkau yang janji akan mengabulkan doa. Sebusuk dan sehina apapun kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kabulkan doa-doa kami yang hina dina ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bagi yang ingin doa-doalah. Amin ya Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Mudah-mudahan saat inilah saat takdir dirubah oleh Allah syariatnya dengan doa kita. Amin. Doakan orang tua. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Wahai yang maha menatap, kabulkan. Amin ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah ya Rabb. Teguhkan yang sudah masih goyah. Ya Allah, berikan hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Jadikan doa-doa ini doa yang Kau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal barokah. Jauhkan dari yang haram, yang mubah ya Allah, dari yang haram, dari yang jadi fitnah. Ya Allah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, lepaskan kami dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah. Ya Allah, beri hidayah bagi teman-teman kami, sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang takut padamu. Jangan biarkan umat sebanyak ini ya Allah dipimpin oleh orang yang mengkhianati-Mu. Titipkan kami kepada orang yang takut padamu, yang adil, yang amanah ya Allah, yang dapat membimbing kami selalu dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang tidak menyukaimu, yang tidak menyukai kebenaranmu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya.
Terima kasih sahabatku, sampai jumpa minggu kedua Ahad yang akan datang ya. Tolong bantu doakan AA supaya diampuni Allah dan bisa istiqomah di dalam memperbaiki diri dan berbuat sesuatu di negeri ini, juga bagi umat. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tauhid.